Bayangkan sebuah pemandangan, api yang sudah menyala selama miliaran tahun. Tapi hari ini, tidak ada lagi seorang pun di sana. Hanya satu orang, satu manusia, di neraka yang hampir kosong. Dia merangkak, kulitnya sudah tidak ada, dagingnya sudah rontok, tulang-tulangnya sudah berubah jadi arang hitam. Dia tidak bisa lagi berteriak, karena tenggorokannya sudah hancur jadi abu. Dia tidak tahu sudah berapa ribu, berapa juta, atau berapa miliar tahun dia ada di sana. Dengan matanya yang kabur, dia sudah menyaksikan para malaikat datang berbondong-bondong membawa manusia keluar, satu persatu. Tapi dia tidak pernah dipanggil. Dan tepat di momen ketika harapannya sudah benar-benar habis, Allah, Sang Penguasa Arsy yang Maha Agung, mengambil satu keputusan. Keputusan yang membuat seluruh malaikat di langit terdiam. Hari ini, pintu neraka akan dibuka untuk terakhir kalinya. Dan manusia terakhir itu akan keluar. Siapa dia? Bagaimana sepotong arang bisa kembali menjadi manusia? Dan apa yang akan Allah berikan kepadanya? Sampai-sampai dia berteriak, "Ya Allah, apakah engkau sedang bercanda denganku? Engkau kan Rabbul Alamin. Masa engkau mau bercanda sama aku?" Tonton sampai habis, karena ini bukan dongeng. Ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ini bisa jadi kisah kamu, kisah aku, kisah kita semua. Hidup di dunia ini singkat banget kan? 60, 70, 80 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, kena api kompor dikit aja kita sudah teriak kesakitan. Tapi kita sering lupa, ada kehidupan yang jauh lebih panjang menunggu kita di sana. Orang-orang beriman akan masuk surga. Tapi orang-orang yang banyak dosanya, mereka akan dilempar ke neraka untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa mereka. Dan di dalam hadis yang sahih, disebutkan siapapun yang di dalam hatinya masih ada iman sebesar biji sawi, suatu hari Allah pasti akan membebaskan dia dari neraka. Tapi suatu hari itu bukan 24 jam waktu dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 5.000 tahun di dunia kita. Coba bayangkan, kalau dosanya sudah setinggi gunung, berapa ratus juta tahun dia harus terbakar di sana. Di neraka yang penuh kobaran api itu, ada satu manusia. Waktu pertama kali dia dilempar ke neraka, tubuhnya besar. Di dalam hadis disebutkan, gigi orang-orang neraka itu sebesar gunung Uhud. Dan kulitnya tebal banget, supaya panas apinya terasa sampai ke tulang, supaya siksaannya terasa lebih lama. Tapi setelah miliaran tahun dibakar, tubuh yang besar itu sekarang sudah mengkerut, menyusut, tidak bisa dikenali lagi sebagai manusia. Dulu dia masih bisa merontah, masih bisa berteriak. Suaranya pernah mengguncang dinding-dinding neraka. Tapi sekarang sudah tidak ada tenaga lagi. Darahnya, dagingnya, lemaknya, semua sudah menguap di telan api. Kulitnya gosong menempel di tulang, seperti arang. Tenggorokannya sudah jadi abu, jadi dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Kalau dia coba membuka mulut, yang ada cuma bunyi gesekan rahang yang terbakar dan suara gemeretak dari dalam dadanya. Matanya, kelopaknya sudah habis terbakar, jadi dia tidak bisa menutup matanya. Api langsung menghantam bola matanya terus-menerus. Tapi dia tidak menjadi buta, karena Allah ingin dia melihat semuanya. Dia masih hidup, jantungnya masih berdetak lemah di balik tulang rusuk yang gosong, karena Allah tidak mengizinkan dia untuk mati. Dia merangkak di lautan api, kadang gelombang api menghantamnya dari satu sisi ke sisi lain. Kulitnya rontok, tumbuh lagi, terbakar lagi. Sudah miliaran tahun siklus itu terus berulang. Dia sudah lupa namanya sendiri, dia sudah lupa siapa dirinya, dia bahkan sudah lupa rasanya minum air. Yang ada di ingatannya sekarang hanya api, dan yang paling menyiksa bukan apinya, tapi kesunyian. Dulu neraka ramai, ada suara jeritan miliaran manusia, ada sumpah serapah, ada tangisan. Tapi satu persatu mereka dibebaskan. Para nabi sudah memberi syafaat, para malaikat sudah memberi syafaat. Bahkan teman-teman beriman yang pernah sholat satu waktu bersamanya di dunia sudah datang dan membawa pergi orang-orang yang dia kenal. Dia sempat ingin mengulurkan tangan,
ingin memanggil, "Bro, bawa aku juga. Jangan tinggal aku sendirian." Tapi dosa-dosanya terlalu berat. Tidak ada yang mendengarnya. Pintu neraka berdentam ditutup lagi. Dan setiap dentaman itu seperti palu yang menghantam dadanya. Sekarang dia sendirian. Benar-benar sendirian di sudut gelap neraka yang luas. Satu pikiran yang lebih menyakitkan dari api itu pun datang. Apa mungkin Allah sudah melupakanku? Apa aku satu-satunya makhluk yang akan jadi cacing di sini selamanya? Dia menatap malaikat Malik, penjaga neraka. Tapi Malik berdiri seperti batu. Tidak ada belas kasihan di matanya. Dan dalam bisikan yang hampir tidak terdengar, dia berkata, "Ya Rob, ambillah nyawaku. Aku tidak tahan dengan kesendirian ini. Hapuskan aku dari sini." Tapi kematian dilarang di sana. Tepat ketika harapannya benar-benar padam, tepat ketika dia sudah yakin bahwa api ini adalah tempat tinggalnya selamanya, dari arsy yang maha agung, datanglah keputusan Allah. Allah tidak menyuruh malaikat, tidak mengutus nabi. Allah sendiri yang memutuskan. Allah berfirman, para malaikat sudah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, orang-orang beriman sudah memberi syafaat. Tidak ada lagi yang tersisa. Sekarang tinggal aku, Arhamar Rahimin, yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Dan rahmatku telah mengalahkan murkaku. Pintu-pintu neraka yang berat dan berkarat itu perlahan mulai terbuka. Untuk pertama kalinya setelah miliaran tahun, cahaya dari luar masuk ke dalam neraka. Terdengar suara gaib, "Keluarlah." Dia tidak percaya. Dia pikir ini jebakan. Mungkin ini siksaan baru. Mungkin dari pintu itu akan keluar api yang lebih dahsyat. Tapi ketika dia lihat pintu itu benar-benar terbuka dan di luar sana ada cahaya, bukan kegelapan, dia mulai bergerak. Dia mau berlari. Tapi bagaimana mau lari? Urat-urat kakinya sudah lama hancur terbakar. Tulang punggungnya sudah membungkuk seperti busur. Tidak ada seujung pun daging yang bisa memberinya tenaga. Jadi dia merangkak. Dengan dadanya, seperti ular dia bergerak meliuk-liuk ke arah pintu. Setiap sentimeter terasa seperti kelelahan ribuan tahun. Dia maju, lalu jatuh terlungkup. Maju lagi, jatuh lagi. Di dalam hatinya ada satu ketakutan. Kalau pintu itu nutup lagi sebelum aku sampai, gimana? Dengan sekuat tenaga yang tersisa, dia mencengkram lantai neraka dengan sikunya. Terus merayap, terus merangkak. Waktu dia melewati ambang pintu neraka, api seolah tidak mau melepasnya. Satu lidah api besar menyambar tubuhnya yang gosong untuk terakhir kali. Seolah api itu berkata, "Kamu mau kemana? Kamu milikku." Tapi dia tetap menyeret dirinya keluar. Dan dia jatuh terlungkup di tanah yang keras di luar neraka. Dia gemetar. Dia duduk perlahan. Lalu dia menoleh ke belakang, menatap jurang mengerikan yang selama miliaran tahun membakarnya. Dengan dada penuh kebencian dan kelegaan, dia berteriak, "Demi Allah, Allah sudah menyelamatkan aku dari kamu. Dan ini adalah nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari awal hingga akhir penciptaan." Dia belum tahu apa itu surga. Dia pikir berbaring di tanah berbatu yang kasar di luar neraka ini sudah seperti kebahagiaan seluas langit. Tapi penampilan dia tidak bisa dipandang. Hitam, gosong, seperti potongan kayu terbakar. Bau daging hangus menguar dari tubuhnya. Di dekat pintu surga mengalir sebuah sungai istimewa. Namanya Nahar Al-Hayah, sungai kehidupan. Airnya lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, lebih manis dari madu. Para malaikat membawanya ke tepi sungai itu dan berkata, "Celupkan dirimu." Dia masuk ke dalam air itu dengan tubuh yang compang-camping. Dan seperti keajaiban, begitu air menyentuh tubuhnya, kulit-kulit gosong yang mengelupas itu rontok semuanya, seperti kepompong yang ditinggalkan. Di atas tulang-tulangnya yang terbakar, daging baru mulai terbentuk. Aliran darah segar mengalir di setiap pembuluhnya. Rasulullah memberikan perumpamaan yang indah, seperti biji-bijian yang tumbuh subur dan cepat di tanah yang baru dilimpahi banjir. Begitulah tubuhnya pulih kembali. Dia keluar dari sungai itu sebagai pemuda cantik berusia 33 tahun. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama, matanya berkilau seperti bintang, dan dari tubuhnya menguar harum misk surga. Dia menatap tangannya, tidak ada lagi bekas luka bakar. Dia meletakkan tangan di dadanya, detak jantungnya begitu tenang.
Dia menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya setelah miliaran tahun, paru-parunya terisi udara yang bersih. Dia menangis, dan untuk pertama kalinya, air matanya tidak langsung menguap di telan panas. Air matanya mengalir pelan di pipinya yang sehat. Setelah sembuh, dia menatap ke depan. Jauh di sana, ada pohon yang besar, rindang. Di bawahnya ada mata air yang airnya manis dan sejuk. Manusia yang sudah miliaran tahun kehausan itu langsung berkata kepada Allah, "Ya Rob, bawa aku ke pohon itu. Aku hanya ingin duduk di bawah naungannya dan minum airnya. Aku tidak akan minta yang lain-lain." Allah bertanya, "Wahai anak Adam, nanti kamu tidak minta yang lain lagi?" Dia bersumpah, "Demi kemuliaanmu, tidak akan ada permintaan lain." Allah pun membawanya ke sana. Di bawah pohon itu, untuk pertama kalinya dalam miliaran tahun, dia merasakan ketenangan. Air itu dia teguk, dan dia merasa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Tapi, namanya juga manusia, fitrah kita tidak berubah. Beberapa saat kemudian, matanya menangkap pohon yang lain. Lebih jauh, lebih besar, lebih indah. Dahannya dari emas, daunnya dari zamrud, dan aroma misk mengalun bersama angin dari sana. Dibanding pohon pertama, ini 1000 kali lebih indah. Dia tidak bisa menahan diri. Dia merayu lagi. "Ya Allah." Allah berfirman, "Hei anak Adam, bukannya kamu tadi sudah berjanji? Malunya kamu." Dengan malu dia menundukkan kepala. "Ya Rob, maaf, tapi itu indah banget. Bawa aku ke sana. Itu saja. Yang terakhir, tidak akan ada lagi." Allah pun memberinya itu juga, karena Allah tahu, setelah semua yang sudah dia tanggung, dia tidak punya lagi kekuatan untuk bersabar. Tidak lama kemudian, matanya menangkap gerbang besar yang megah. Dari sana terdengar suara tawa orang-orang surga, gemerincing perhiasan, lantunan Al-Quran yang merdu, dan angin surga yang harum menerpa wajahnya. Dia mengerti, kebahagiaan yang sesungguhnya ada di balik tembok itu. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangis dan berteriak, "Ya Rob, bawa aku ke dekat pintu surga. Aku tidak akan masuk. Aku hanya mau berdiri di depan pintu dan melihat sebentar saja." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, tidak malukah kamu terus-terusan ingkar janji?" Dia menjawab, "Ya Allah, di hadapan rahmatmu, maluku tidak ada artinya. Aku ini peminta-minta. Antar aku saja ke pintunya. Itu saja, tidak ada lagi yang lain. Aku janji." Allah pun membawanya ke depan pintu surga. Di sana, dia melihat istana-istana megah, kemah-kemah dari berlian dan mutiara, sungai susu dan madu. Dia melihat penghuni surga berkendara, tertawa bahagia, cahaya di mana-mana. Jadi yuk, mulai hari ini, kita bertaubat, kita perbaiki diri, karena 1 detik siksaan neraka saja tidak akan sanggup ditanggung oleh kulit kita yang tipis ini. Ya Allah, haramkanlah tulang-tulang kami dari api neraka, masukkan kami ke surgamu tanpa hisab. Amin. Kalau video ini menyentuh hatimu, bagikan ke orang-orang yang kamu sayang. Siapa tahu, 1 share darimu bisa mengubah hidup seseorang. Ini adalah Bisikan Malam. Sampai jumpa di video berikutnya.